Ibu ini pasti tipe orang yang egois. Ibu tipe orang yang mau disenangkan, tapi ibu kurang rela berkorban dan menerima orang lain. Kalau kita melihat orang berbuat salah atau bersikap yang tidak menyenangkan kita, mestinya kita tidak perlu terganggu, ini tidak ada urusannya dengan kita. Ibu harus dewasa. Dengan usia ibu yang sudah 54 tahun ini, mestinya ibu sudah tidak lagi memiliki karakteristik seperti ini. Salam saudara, kita kembali memasuki Abam. Ini masuk episode 1112 ya. Saya didampingi oleh Pendeta Alvin. Mari kita mulai. Baik, Pak. Dari seorang wanita usia 41 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak, seorang ibu gembala tinggal di Jawa Barat. Saat ini kami sedang menangani kasus anak remaja di mana ada seorang anak remaja perempuan yang memiliki kelainan seksual dengan menyukai atau pacaran dengan sesama jenis, dan ini sudah terjadi 2 kali. Oke. Yang pertama dia pacaran selama 1 bulan dan yang kedua selama 5 bulan. Baru yang kedua ini kami mendengar bahwa dia menyukai sesama jenis. Jadi orientasi seksnya salah ya. Iya. Terus. Ketika kami mendengar hal ini, kami panggil anak remaja ini secara pribadi untuk menanyakan kebenarannya, dan dia mengakuinya. Hubungannya dengan pacar yang kedua ini sudah terlalu jauh, bahkan pernah diajak ke kamar perempuan tersebut. Dalam proses kami menangani anak muda ini, kami bertanya kepadanya, alasan apa yang membuat dia sampai melakukan hal itu. Dia menjawab bahwa dia tidak mendapatkan kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan, dan perhatian dalam rumahnya. Orang tuanya yang sudah bercerai, dia tinggal dengan mama kandung dan papa sambungnya yang selalu berantem di depannya. Papa sambungnya yang selalu marah dan kasar kalau berantem, baik kepada mamanya maupun kepada dia. Mamanya yang tidak pernah ada waktu untuk dia, tidak pernah ada pelukan, tidak pernah ada sapaan hangat, selalu kalau salah mamanya langsung marah dan memukul dia, serta tidak pernah diajak makan bersama. Mama kandung dan papa sambungnya adalah jemaat di gereja tersebut. Dia mengakui bahwa dia lebih nyaman tinggal dengan papa kandungnya yang sangat peduli dengan dia yang beragama lain. Pertanyaan saya, apakah perlu kami beritahukan orang tua anak ini, mama dan papa sambungnya, tentang semua yang terjadi dan dialami oleh anak ini, dengan tujuan supaya kedua orang tuanya mengetahui yang terjadi dan menyadari akan kondisi anak ini yang tertekan di rumah. Ketika kami bertanya kepada anak remaja ini, apakah boleh om dan tante panggil papa mama untuk membicarakan hal ini, dia merasa ketakutan, takut dimarahi dan dipukul di rumah. Catatan dalam pengembalaan kami, Pak, kedua orang tuanya ini sangat keras, susah menerima saran, selalu merasa benar, sehingga kami juga kadang sulit untuk mendamaikan keduanya ketika berantem. Bahkan kami pun segan dan pikir-pikir dulu sebelum menasihati mereka. Tindakan apa yang harus kami lakukan untuk membantu anak remaja kami ini, Pak? Mohon nasihat dari Bapak, Tuhan memberkati Bapak, keluarga, dan tim Abam. Memberitahu orang tua yang tidak dewasa, tidak bertanggung jawab, itu bisa membuat rusak anak ini atau lebih parah. Ini bisa menjadi nilai bargaining, nilai tawar, ya, nilai untuk menawar. Beritahu kepada anak ini bahwa dia harus berubah. Gereja melayani maksimal, melayani optimal. Harus berubah. Jika tidak, maka terpaksa orang tuanya harus dilibatkan. Nah, gereja harus melayani dia secara pribadi. Sampai dia sembuh. Tapi dengan satu catatan. Kalau sampai dia tidak bisa berubah, ya orang tua harus diberitahu. Saya kira itu saja. Oke. Nah, satu lagi, tolong diberi pendamping kepada wanita ini, pendamping. Untuk mendampingi dia dalam menyelesaikan masalah orientasi seks yang salah ini. Kalau dia memberi alasan mengapa berbuat demikian, itu belum tentu alasan tersebut bisa kita percayai. Ya.
Tidak sedikit anak-anak remaja yang orang tuanya tidak harmoni, tapi orientasi seksnya tetap benar kok. Pasti ada faktor-faktor lain. Waktu kecil ada pelecehan terhadap dia, atau dalam pergaulan dia bertemu dengan sesama jenis yang memberi kasih sayang berlimpah, sehingga dia bisa mengalami penyimpangan orientasi seks, bisa saja. Ya, itu yang saya sarankan. Dampingi dan tekun dan beri ancaman. Kalau tidak berubah, akan diberitahu kepada orang tuanya. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 54 tahun tinggal di Jakarta. Shalom Bapak Erastus dan Bapak Pendeta pendamping yang kami kasihi. Izin bertanya, jika suatu waktu saya berada di suatu tempat di mana ada orang yang membuat kita tiba-tiba jengkel, misalnya orang yang sok cantik, cari muka, dan lain-lain, sehingga pikiran kita mendadak tidak suka dengan orang tersebut. Apa yang harus saya lakukan agar menghilangkan perasaan tidak suka tersebut? Dan kalau saya menceritakan orang itu ke orang lain, apa saya berdosa ya Pak? Kalau iya, kiranya Tuhan mengampuni. Saya mau belajar hidup benar. Terima kasih atas nasihatnya Pak. Tuhan Yesus memberkati. Ibu ini pasti tipe orang yang egois. Ibu tipe orang yang mau disenangkan, tapi ibu kurang rela berkorban dan menerima orang lain. Dari apa yang ibu kemukakan, ini menunjukkan ketidakmatangan mental ibu. Kalau kita melihat orang berbuat salah atau bersikap yang tidak menyenangkan kita, mestinya kita tidak perlu terganggu, ini tidak ada urusannya dengan kita. Itu urusan dengan orang lain. Sikap ibu ini kan sama seperti ibu mau dilayani. Secara tidak langsung ibu mau dilayani, melihat keadaan semua serba baik, tidak ketemu orang yang sok cantik, tidak ketemu orang yang sok cari muka, bukan. Nah, itu menunjukkan ibu tidak matang. Belajarlah matang, Bu. Berilah kesempatan orang, bukan hanya berbuat baik, dia juga punya hak berbuat salah. Dan jangan menuntut orang menjadi seperti yang kita inginkan. Ya, jangan egois. Dan jangan menceritakan ke orang lain, mulut kita jadi bocor. Dan kita tidak dewasa. Ayo kita ikut gerakan gasak. Gerakan satu kata. Satu kata pun kalau tidak tepat jangan diucapkan. Ya. Oke, saya kira cukup itu. Ibu harus dewasa. Dengan usia ibu yang sudah 54 tahun ini, mestinya ibu sudah tidak lagi memiliki karakteristik seperti ini. Ini hanya untuk anak remaja mestinya. Ayo, ibu belajar lagi. Berubah. Oke. Berikutnya dari seorang pria usia 45 tahun sudah menikah, memiliki 3 anak dan tinggal di Jawa Timur, Jemaat GSKI. Ya. Di Malang ya. Di Malang. Terus. Dalam Matius 4 ayat 4, ketika Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam, apakah durasi 1 harinya sama dengan durasi 1 hari pada waktu Yesus wafat selama 3 hari, kemudian bangkit dari kematian? Iya, tentu saja demikian. Terus. Kalau memang sama, berarti puasa Yesus pada peristiwa pencobaan di padang gurun tidak sampai 40 hari 40 malam sesuai perhitungan kalender yang berlaku saat ini. Tetap dalam kalender Yahudi, kalender Alkitab, itu 40 hari 40 malam. Karena Alkitab tidak mungkin mencatat salah. Kalau begitu seharusnya berapa lama puasa yang dijalani Yesus sebelum masuk peristiwa pencobaan di padang gurun, Pak? Sebenarnya tidak penting untuk membahas berapa harinya. Tapi yang jelas Yesus merendahkan diri di kaki Bapa sampai menghilangkan gairah kulinernya atau gairah makannya. Itu yang penting. Ya. Istilah anak Allah yang disematkan kepada Yesus oleh iblis di Matius 4 ayat 6 sebelum kematian dan kebangkitan Yesus, apakah karena selama waktu hidupnya sampai pada peristiwa pencobaan Yesus selalu bisa dan tepat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa Yahweh? Misalnya, anak yang baik di sekolah, taat pada guru seringkali disebut anak guru. Bukan karena adanya praeksistensi Yesus sebagai penghuni surga sebelum beliau menjalani kehidupan sebagai manusia di bumi ini, Pak. Ya, jadi Yesus diperanakkan oleh Bapa pada hari ini. Di dalam kitab Ibrani, Mazmur. Artinya Yesus masuk dalam perjalanan waktu. Jadi memang tidak ada praeksistensi Yesus.
Dan itu bukan tindakan meremehkan atau melecehkan dia. Ya, penjelasan mengenai ini memang cukup panjang ya. Tapi yang jelas bahwa Yesus dalam segala hal disamakan dengan kita. Seperti kata mengosongkan diri bukan berarti Allah mengosongkan diri jadi manusia, bukan begitu. Dari manusia yang tidak berdosa dianggap berdosa. Menjadi hamba bagi sesamanya. Itu mengosongkan diri. Sebab kalau Yesus tidak demikian, tidak bisa apple to apple dengan kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Yang mengosongkan diri, merendahkan diri. Kita nggak bisa contoh. Karena tidak pernah kita jadi Allah. Itu sudah jelas sekali ya. Jadi benar bahwa Yesus sebagai anak taat kepada Bapa. Karena dia anak Allah. Kita semua juga anak Allah. Harus taat kepada Bapa. Oke, Ibrani 12 ayat 9, 10, 11 kita harus taat kepada Bapa segala roh, yaitu Allah Bapa Elohim Yahweh. Ya. Bila kita membaca Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai 6, apakah bisa disebutkan bahwa dosa mula-mula itu adalah keinginan menjadi sama dengan Allah, yang dalam perkembangannya menjadi serakah, sombong, angkuh, dan pada akhirnya menjadi cinta uang? Iya, dosa yang pertama itu adalah ya, itu namanya original sin. Itu potensi yang hanya bisa dilakukan oleh Adam maupun Yesus. Adam gagal. Yesus berhasil. Walaupun dalam rupa Allah morfe, ia tidak punya kesalahan. Jadi dia bisa tidak berkesalahan seperti Allah. Tapi dia tidak menganggap bahwa setara dengan Allah sebagai sesuatu yang ia bisa rampas. Teks aslinya begitu. Dia tidak mau ya menjadi serupa dengan Allah. Artinya tidak sejajar maksudnya. Dia tidak mau menjadi sejajar dengan Allah. Kalau memang dia Allah sebelumnya, tidak ada ayat itu. Walaupun dalam rupa Allah ia tidak menganggap kesalahan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau memang dia Allah ya tidak perlu dia pertahankan. Begitu. Cukup jelas nggak ya? Jadi itu original sin. Lalu menjadi personal sin, itu menjadi serah, sombong, angkuh, itu personal sin. Dari original sin gagal, lahirlah banyak dosa-dosa. Personal sin, dosa-dosa pribadi. Oke. Karena dengan punya banyak uang, orang menjadi berkuasa atas manusia lain. Lebih jauh lagi, apakah bisa dosa keturunan disebut kecenderungan yang ada dalam diri manusia untuk menguasai orang lain yang sepadan dengan keinginan menjadi seperti Allah? Kodrat dosa termasuk ini. Itu dosa turunan. Oke. Ya. Oke, cukup ya? Cukup. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 50 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jawa Timur, Jemaat GSKI Surabaya. Ya. Shalom Pak Eras, lewat ABAM ini kami ingin mengapresiasi seminar parenting yang diadakan Rehoboth Church dengan pembicara-pembicara yang kompeten dan mengenal kebenaran. Sebagai orang tua, kami merasa bahwa bukan hanya narkoba atau pergaulan, tapi kemajuan teknologi pun membuat tantangan masa sekarang menjadi lebih besar. Beberapa hari lalu saya lihat di BBC, British Broadcasting Corporation, berita mengenai remaja di luar negeri yang bunuh diri karena kasus sekstorsi. Sekstorsi itu kekerasan atau tidak pemerasan disertai ancaman penyebaran konten eksplisit, intim atau pribadi dalam bentuk foto dan video seksual dengan tujuan memperoleh keuntungan seperti foto seseorang dia sebar, kalau enggak kasih uang, gitu ya. Jadi ancaman ya. Terus istilah ini cukup asing bagi saya. Kemudian setelah saya mencari, saya akhirnya tahu dari salah satu survei Indonesia menempati urutan pertama untuk kasus sekstorsi tersebut terbanyak di Asia. Dari salah satu survei, ternyata di Indonesia itu urutan pertama. Iya, orang Indonesia jahat-jahat begitu. Berat jahat dong. Urutan pertama mengancam orang lain untuk menyebarkan gambar foto pornonya. Terus jumlah kasusnya mencapai 18% pada tahun 2020,
sehingga berimbas pada meningkatnya pengguna internet tanpa diimbangi dengan literasi digital yang kuat. Iya. Jahat-jahat. Maksudnya orang-orang Indonesia jahat itu bukan semua orang Indonesia yang jahat. Orang-orang ini loh, jahat-jahat sekali. Banyak orang Indonesia yang baik-baik juga, yang tidak melakukan ini, tapi bahkan menjadi korban, ya. Terus Harapan kami, seminar parenting atau talk show anak-anak muda bisa diagendakan secara rutin. ya, Kalau boleh usul, bisa sesekali roadshow seminar semacam ini di daerah yang ada perwakilan GSKI Rehoboth, jadi bisa berinteraksi secara langsung, bukan online. oke. Karena kasus-kasus seperti ini, seperti di atas, bukan hanya di kota-kota besar, tapi sudah merambah ke daerah-daerah. Bersyukur Pak Era sangat care dan GSKI punya hamba-hamba Tuhan yang kompeten di bidang ini dan beberapa pembicara gitu Pak ya. Ya. Maaf suratnya cukup panjang. Sebelum kami akhiri, kami menyampaikan terima kasih Pak Eras mau mendoakan anak-anak kami waktu di Surabaya tanggal 30 Mei. Sempat sebelum pergi Bapak bilang anakmu aman. Terima kasih juga Pak Eras untuk tanda tangan di buku Rahasia Kitab Wahyu. Sehat selalu Bapak Rohaniku, Elohim Yahweh memberkati pelayanan Pak Eras dan tim Abram. We love you. Terima kasih untuk responnya, masukannya. Ini penting sekali mengenai sektoris ini. Iya. Makanya sekstorsi maksudnya, sekstorsi. Supaya anak-anak kita jangan memberi diri di foto dalam keadaan tidak patut difoto, ya. Dan jangan jadi pelaku sekstorsi juga. Iya. Oke, kami mengasihi Ibu. Terima kasih untuk masukannya. Oke. Berikutnya dari seorang pria usia 28 tahun, belum menikah, jemaat MAG. GSKI. MAG, ya. Shalom Om Eras yang saya kasihi. Saya mau bertanya Om, apa ya bedanya premis ajaran gereja kita dengan premis ajaran Saksi Yehova? Oke. Kalau ajaran Saksi Yehova, logos itu pribadi. Pribadi Allah yang tidak sejajar dengan Allah tapi lebih rendah dari Allah. Dan ini ditentang luar biasa oleh kelompok Trinitarian atau kelompok Trinitas. Kelompok Trinitas mereka percaya juga Yesus. Logos itu Allah kedua atau Yesus yang sejajar. Jadi mereka marah kalau Yesus tidak disejajarkan dengan Allah. Lalu bedanya kita apa? Kalau kita logos itu adalah Allah sendiri. Logos itu bisa menunjuk hikmat, marifat, kuasa Tuhan. Tapi yang kedua bisa menunjuk metonim. Metonim itu adalah alias atau pengganti. Sebutan pengganti. Misalnya saya disebut GS, Gembala Sidang. Nah, GS itu metonim saya. Dan memang dari dulu logos ya yang di dalam Injil Yohanes ditulis pasal 1 itu metonim Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh logos menuju Allah. Tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi. Oke. Teruskan. Karena kalau dipelajari ada banyak kesamaan premis antara pengajaran monoteisme Om Eras dengan Saksi Yehova. Enggak, justru tidak. Berbeda. Justru tidak. Ini salah. Justru Trinitarian yang sama dengan Saksi Yehova. Saksi Yehova Trinitarian itu sama-sama mengakui Yesus itu pribadi. Kalau saya, Yesus itu anak Allah, ya jauh rendah pasti. Yesus itu tentu anak Allah. Seperti kita, tapi dia menjadi yang sulung. Kalau Trinitas, Yesus itu adalah Allah yang sejajar dengan Allah Bapa. Kalau Saksi Yehova, Yesus itu logos yang lebih rendah dari Bapa. Tapi Allah juga. Justru Saksi Yehova yang lebih sama dengan Trinitas. Lebih jauh beda dengan kita. Terus. Lalu kalau Om Eras ada waktu, kapan ya kita melanjutkan seminar untuk beberapa bahasan yang belum terbahas mengenai Tritunggal menurut Om Eras, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan juga mengenai peraksesan Tuhan Yesus dan sebagainya. Terima kasih tim Menjawab Trinitas dan Om Eras. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Saya sedang menulis ulang yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini banyak sekali tugas yang harus saya selesaikan. Tapi begini, kalau orang punya Roh Kudus, dia akan tahu saya ini pengajar dari mana.
Sebab kalau doktrin itu bisa diperdebatkan seperti karet elastis, tapi kepekaan seseorang itu akan bisa membedakan seorang pengajar berasal dari Allah atau tidak. Dan saya tenang saja, dianggap sesat, tenang saja. Karena kalau saya di pihak Allah yang benar, Allah pasti membela saya. Oke, nanti akan saya sampaikan seminar ini ya. Oke, cukup. Berikutnya dari seorang wanita usia 36 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak dan tinggal di Riau. Shalom Pak, sekarang saya sedang hamil anak keempat dan saya mau tanya Pak. Saya menikah sudah 17 tahun, tapi kenapa saya selalu dililit hutang Pak? Bahkan yang paling parahnya, untuk saat ini hutang saya sudah mencapai 20 juta rupiah. Tanpa sepengetahuan suami saya Pak. Karena suami saya orangnya tidak bisa terlalu banyak berpikir. Kalau terlalu banyak beban, dia akan jatuh sakit karena dia punya riwayat tensi tinggi. Jadi saya selalu bahagia di depannya, padahal di dalam hati saya menangis. Apalagi ketika saya sedang sendiri di dalam kamar, saya sering menjerit seperti sedang kesurupan, karena saya tidak tahu lagi apa yang harus saya perbuat. Saya takut juga dengan kehamilan saya ini karena tercampur dengan stres. Itu semua kenapa Pak? Kali ini saya diuji di luar kemampuan saya, dan sekarang saya tidak dapat berbuat apa-apa. Mulai dari menikah, semuanya terasa sangat berat yang saya alami. Pak, mohon dijawab Pak, terima kasih. Yang pertama bahwa pencobaan yang kamu alami itu tidak melampaui kekuatan kamu. Kalau sampai kamu merasa tidak mampu, kamu pasti tidak berjaga-jaga. Kamu tidak doa, tidak ke gereja belajar firman dengan baik. Dan kamu ada unsur ceroboh lalu menggampangkan masalah. Kalau sampai utang 20 juta lalu kamu tidak punya uang untuk bisa mengembalikan, ini kamu jauh-jauh hari tidak berpikir panjang. Dan itu salah. Nah, saya melihat juga karaktermu ini. Kamu orang yang sebenarnya tidak memiliki integritas. Mestinya kamu punya integritas. Bagaimana bisa memiliki integritas? Tidak ada jalan lain kecuali doa bersama saya setiap pagi. Jam doa kamu miliki, kamu berhadapan dengan Tuhan. Tuhan akan mengajari kamu bagaimana memiliki integritas. Kamu harus berjuang untuk mengembalikan hutang itu. Jika tidak, kamu hubungi dulu orang tersebut. Saya belum bisa mengembalikan, kecuali ini pinjol. Kalau pinjol mah saya sih terus terang ya, benar-benar marah kalau orang pinjam pinjol dan saya tidak pernah mau membantu. Kalau sampai ini pinjol, memang kamu layak untuk dihukum karena keserakahanmu itu. Jadi yang sekarang kamu lakukan, berdoa minta pertolongan Tuhan. Jika ada barang yang bisa kamu jual, kamu jual. Satu lagi, kamu harus terus terang kepada suami. Kalau kamu munafik terus-menerus begini, hidup kamu terancam, kamu tidak bahagia. Kamu lagi hamil, lalu kamu bisa menjerit-jerit begini. Waduh, itu pendidikan dalam kandungan bagi anakmu bahaya sekali. Jadi sekarang yang saya sarankan, kau bertumbuh dewasa untuk memiliki integritas. Tidak terombang-ambing oleh keadaan, hati kamu kokoh, kamu dewasa rohani lewat doa pagi, doa pribadi, mendengarkan Truth ID, dan jualah barang yang kau miliki untuk bisa mengembalikan hutang itu. Yang terakhir, berterus teranglah kepada suami, jangan bersandiwara, kamu akan lega nanti. Ceritakan apapun yang terjadi, sebab tidak selamanya kamu begini. Suami juga harus belajar menerima realita. Jangan kau manjakan dengan memberikan kabar angin surga terus, berita baik terus, padahal ada hal yang buruk yang harus dia tahu. Kamu tidak mendidik suami, kamu merusak suami dengan banyak menyembunyikan hal-hal yang suami harus tahu. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 57 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jakarta, jemaat karismatik.
Shalom Pak Eras, sejak Januari 2024 saya kembali lagi ingat Pak Eras. Karena sejak tahun 2013 saya sempat negatif tentang Bapak. Setelah itu karena terlalu banyak mendengar hal negatif dan saya juga kecewa sama teman yang kebetulan dulu jemaat. Kalau tidak salah pelayan di Rehoboth meminjam uang saya dan tanpa kabar lagi hilang begitu saja. Tapi 5 tahun kemudian dia telepon minta maaf dan clear. Setelah itu selama 10 tahun ini saya sibuk dengan berbagai pelayanan di sebuah gereja di karismatik, jabatan yang selalu berhubungan dengan uang atau bendahara. Sejak pandemik semua pelayanan saya stop dan jadi jemaat biasa saja. Walaupun tetap sering ditunjuk sebagai konselor khusus finance. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, kenapa semakin kesini saya makin lesu ya, Pak? Setiap saya masuk ke dalam ring satu jajaran gereja, saya merasa malah makin jauh dari visi misi Tuhan. Ada selalu rasa kecewa setelah saya tahu jeruan gembalanya. Jadi saya malas ibadah di gereja, apalagi kalau yang khotbah saya tahu hidupnya 24 jam dan bagaimana hamba Tuhan tersebut dalam hidup sehari-hari. Jadi saya hanya ke gereja awal bulan saja dan selebihnya online. Akhirnya saya putuskan kembali ke Pak Eras dan seperti orang kesetanan, super semangat lagi seperti kasih mula-mula. Semua acara Bapak saya lahap habis seperti orang yang baru Kristen saja. Ada apa dengan saya, Pak? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan tim Abam dan keluarga juga. Sebenarnya makin dekat pendeta kita makin takjub lihat hidupnya. Yang mengasihi Tuhan, yang hidup suci, yang tidak bercela, yang peduli terhadap sesama. Tapi kalau semakin dekat pendeta makin siap, itu pendeta pasti palsu. Dia bukan hamba Tuhan yang benar. Hamba Tuhan yang benar itu makin dekat bau wangi. Ya. Jadi ada hamba Tuhan yang dari jauh disat-satkan, bau kotoran, TAI. Tapi ketika didekat, kok wangi? Jauh bau kotoran, dekat bau wangi. Mestinya begitu. Tapi saya lihat ini salah kamu. Makin dekat, makin tawar hati. Ada yang salah dalam gereja itu. Bagus kamu ketemu saya lagi, ikuti. Sampai kau punya nurani bisa membedakan hamba Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang tidak benar. Tidak harus mesti dekat. Punya karunia namanya discerning spirit, membedakan roh. Orang Anda mendengar khotbah orang belum setengah jam, 10-15 menit kita sudah bisa membaca spiritnya. Ya, saya kira itu saja. Selamat datang, welcome to my world. Selamat datang di dunia saya. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 40 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jawa Barat, jemaat GSKI. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Pak, situasi rumah tangga saya sedang mengalami kendala dalam perekonomian. Hal ini kami rasakan belum 1 tahun. Ini terjadi semenjak suami saya resign akhir tahun 2023 lalu. Setelah 17 tahun bekerja di Jakarta sebagai graphic designer. Dengan beberapa pertimbangan, sekarang suami saya sedang menjalankan bisnis online di marketplace, yaitu jualan mainan. Setelah resign, tentu anggaran rumah tangga jadi berubah. Semua biaya yang menjadi prioritas setiap bulan, biaya sekolah, angsuran rumah, dan lain-lain, dialihkan ke saya semua, sampai gaji saya benar-benar habis. Sedangkan suami saya untuk kebutuhan makan sehari-hari. Tapi jujur Pak, bisnis online suami saya belum bisa diandalkan menjadi penghasilan atau pendapatan untuk keluarga, karena bisnis ini masih kecil. Banyak pergumulan dan tantangan di situasi ini. Kami coba untuk buka tambahan usaha lain, tapi modal habis begitu saja dan gagal. Kebetulan hubungan suami dengan mantan bosnya masih sangat baik. Beberapa hari yang lalu suami dipanggil untuk ke kantor. Akhirnya suami ke Jakarta menemui mantan bosnya. Di sana suami saya ditawarkan kerjasama. Kebetulan bosnya usaha di bidang pakaian anak. Kerjasamanya yaitu kami menjadi afiliator untuk produk yang dijualnya dan mendapat komisi 10% untuk setiap produk yang terjual. Semua produk disediakan, alat-alat untuk kebutuhan kami live di marketplace juga disediakan. Istilahnya sudah dimodeli semua. Modal kami hanya diri dan mulut kami untuk berjualan.
Suami saya tidak langsung jawab karena dia merasa perlu diskusi dulu dengan saya dan dia pun meminta pendapat saya. Saya katakan ini peluang yang bagus karena kita tidak mengeluarkan modal sama sekali. Lalu saya tanyakan ke suami, lalu waktunya bagaimana? Suami saya jawab, jualannya setelah saya pulang kerja. Saya bilang jujur ke suami saya kalau jualannya live di marketplace setelah saya pulang kerja, saya sangat keberatan. Karena aktivitas saya setiap hari sudah padat dari pagi, mengerjakan tugas rumah tangga ke kantor dari jam 8 sampai 17 waktu WIB, pulang tugas rumah tangga lagi. Pulang tugas rumah tangga lagi. Semua saya kerjakan sendiri. Kalau ditambah lagi dengan urusan jualan, saya tidak sanggup. Saya sudah tahu batas fisik saya dengan segala rutinitas yang saya jalankan setiap hari. Sedangkan suami saya lebih banyak waktu karena bekerja di rumah. Ketika saya katakan keberatan, suami saya terdiam. Saya juga katakan kalau kamu ragu, ya sudah tidak usah diambil, tidak apa-apa. Karena sebenarnya dia kurang suka jualan pakaian. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang rasa keberatan saya? Bagaimana seharusnya sikap suami dalam menghadapi situasi kesulitan ini, khususnya dalam mencari nafkah? Menurut Bapak, apakah peluang ini dicoba saja, Pak? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Afiliator itu kan artinya mensosialisasikan produk ya. Karena tidak ada target ya kamu terima dulu saja. Kalau kamu sibuk, kamu nggak bisa pegang. Ya, asal kamu harus tahu target yang dimaksud itu berapa. Bisa kamu jadikan ini kesenangan juga. Jadi semua yang kita kerjakan dengan kesenangan itu tidak menjadi beban. Tapi kalau kamu sudah merasa ini jadi beban, ya jadi berat nanti. Ingat, pendidikan anak-anak juga jangan sampai terlantar. Lalu coba rundingkan dengan suami, untuk suami juga ambil bagian. Kamu juga ambil bagian seperlunya. Beritahu, saya akan lakukan kalau saya sudah kosong. Tergantung kerelaan kita kok. Kalau misalnya pulang dari kantor, hobi kamu mancing misalnya. Kamu juga pergi mancing. Atau hobi mau olahraga. Pergi juga olahraga, lebih capek. Dibuat senang saja. Jangan ditolak dulu. Pelajari bersama. Jika tidak ada target, lakukan. Semampumu dengan sukacita. Siapa tahu ini bisa menjadi jalan untuk kehidupan nafkahmu. Jadi main income kamu. Jadi core business mungkin nanti. Siapa tahu. Coba dulu ya. Semua harus dilakukan dengan sukacita. Dengan hati yang tidak terbelenggu. Ini akan menjadi kesukaan ya. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati.